kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa shalla ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan dan pertolongan kepadanya. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Ushul Sunnah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang sahabat-sahabat yang mulia, yang mana manusia yang terbaik dari umat ini setelah Nabi yang kita cintai Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian adalah Ashabus Shura. Kemudian setelah itu muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, summa min ba'di ashabis shura ahlu badrin minal muhajirin, summa ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan. Kemudian setelah Ashabus Shura adalah Ahlul Badr minal muhajirin, yaitu sahabat yang mengikuti perang Badar dari golongan muhajirin. Muhajirin adalah mereka yang hijrah bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, jadi yang sahabat paling utama setelah Ashabus Shura adalah sahabat yang mengikuti perang Badar dari golongan muhajirin. Summa ahlu badrin minal ansar. Kemudian setelah itu adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dari golongan Ansor. Ya, dari golongan Ansor, yang mana Ansor ini adalah penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah yang mereka beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membantu perjuangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dipersaudarakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang muhajirin. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan. Berdasarkan pula dengan siapa di antara mereka yang lebih dahulu hijrah dan lebih dahulu satu persatu dari mereka, maka mereka yang lebih utama.
Kemudian Imam Ahmad melanjutkan rahimahullahu ta'ala anhu, summa afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibah wa kanat sabiqatuhu ma'ahu. Kemudian setelah itu, ya setelah dari golongan Muhajirin dan Ansor yang ikut perang Badar, sahabat yang paling utama adalah manusia yang paling utama dari umat ini adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian manusia yang terbaik setelah mereka tadi yang disebutkan, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ashabus Syura, kemudian Ahlul Badar dari golongan Muhajirin dan golongan Ansar adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul ladzi bu'itsa fihim, yaitu mereka yang hidup di masa pada saat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, yaitu mereka yang hidup pada masa semasa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Setiap orang yang menyertai beliau, menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sanatan, baik itu 1 tahun ataupun syahran 1 bulan, au yauman ataupun 1 hari, ataupun sa'atan ataupun hanya 1 jam menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, au ra'ahu ataupun cuma sekedar melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ashabihi, maka mereka itu termasuk sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun waktu mereka menyertai Nabi ini berbeda-beda. Ada yang bertemu Nabi 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 1 pekan, ada yang 1 hari, ada yang cuma 1 jam, atau dia cuma melihat Nabi yang mulia SAW saja. Ya, maka ini termasuk sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aw ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu minas sohbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu. Mereka memiliki keutamaan, ya, mereka ini memiliki keutamaan sebagai apa? Sebagai sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan waktu persahabatannya dengan Nabi yang mulia SAW. Tentu di sini berdasarkan ala qadri ma sahibahu, ya, berdasarkan apa? Eratnya hubungan persahabatan mereka. Kemudian juga berdasarkan pula siapa yang dari mereka yang lebih dahulu menjadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lebih dahulu mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lebih dahulu melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya.
sami'a minhu wa nazara ilaihi nazratan fa'adnahum sohbatan huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarawhu. Serendah-rendahnya adna, ya, serendah-rendahnya derajat mereka dari para sahabat ini. Sahabat tadi kita katakan bahwasanya mereka itu bertingkat-tingkat berdasarkan eratnya hubungan mereka dengan Nabi, lamanya mereka menyertai Nabi, juhudnya mereka bersama Nabi yang mulia SAW. Ini beda-beda tingkatannya, ya, tidak satu tingkatan, tidak satu derajat. Dan serendah-rendahnya derajat para sahabat yang mereka pernah menjumpai Nabi, ya, masih lebih utama, huwa afdalu, dia masih lebih utama minal qarnil ladzi lam yarawhu, lebih utama dibandingkan generasi yang mereka tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap mereka lebih utama dari generasi yang setelahnya yang tidak pernah bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat yang paling rendah derajatnya ini tetap lebih utama daripada tabi'in. Setinggi apapun derajat tabi'in tersebut, tetap kalah dibandingkan derajatnya para sahabat, bahkan sahabat yang paling rendah. Walau laqullaha bijami'il a'mal, walaupun mereka orang yang datang setelah para sahabat ini, ya, setelah masa ini yang mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi yang mulia SAW, membawa amalan-amalan kebaikan yang banyak sekali sewaktu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi ini, mereka membawa amalan yang sangat banyak sekali, tetap tidak dapat menyamai derajat para sahabat. Kana haula'il ladzina sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi minat tabi'ina walau amilu kullu a'malil khair. Mereka, ya, para sahabat ini, keutamaannya sebagai sahabat Nabi, yang mana mereka, ya, melihat Nabi, mendengar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini memiliki keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi yang melihat Nabi ini cuma satu jam saja melihatnya, tetap mereka lebih utama dikarenakan kedudukan mereka sebagai para sahabat, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tetap mereka lebih utama dibandingkan dengan para tabi'in. Walaupun para tabi'in tadi mengerjakan seluruh amalan-amalan kebaikan yang ada. Ini subhanallah, ya, kedudukan yang sangat tinggi dari para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan tentang apa? Tentang fadlu sahabah, tentang keutamaan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu alaihim jami'an. Bagaimana tingginya kedudukan mereka. Bahkan kata Imam Ahmad, yang paling rendah dari para sahabat ini saja, ya, yang paling rendah derajatnya dari para sahabat ini tidak sebanding dengan tabi'in yang mengerjakan seluruh amal kebaikan yang ada. Ini tabi'in, belum lagi tabi'ut tabi'in, belum lagi orang-orang yang datang setelahnya seperti kita pada hari ini misalnya. Maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat, ya, dibandingkan keutamaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Dan sahabat ini, ya, secara bahasa ta'rif atau pengertian sahabat berasal dari kata
As-sahabi. As-sahabi, ya, pengertian sahabat yaitu kata sahabi ialah orang yang bertemu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Artinya orang yang bertemu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman, ini bukan sahabat. Abu Jahal bertemu dengan Nabi, tapi apakah Abu Jahal beriman? Jawabannya tidak beriman. Maka tidak ada yang mengatakan Abu Jahal ini sahabat. Abu Lahab juga seperti itu. Dia bertemu dengan Nabi yang mulia SAW, berbicara, mendengarkan apa yang ada diucapkan oleh Nabi yang mulia SAW, melihat amalan Nabi, tapi tidak beriman dan mati tidak dalam keadaan beriman. Maka ini bukan sahabat. Karena sahabat ialah mereka yang bertemu dengan Rasul yang mulia SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Di dalam kitab Al-Ifsah fil Lughah disebutkan as-suhbah ay al-mu'asyarah. As-suhbah yakni al-mu'asyarah. Kata suhbah artinya adalah bergaul, pergaulan, ya. Dalam Mu'jamul Wasit disebutkan as-sahabahu, ya, atau sahabahu yakni rafaqahu. Sahabahu yakni rafaqahu. Yang dimaksud dengan sahabahu artinya adalah rafaqahu, yaitu apa? Menemani, ya, menemaninya. Dan apabila disebutkan istashaba syai'an artinya adalah lazamahu, ya. Kalau disebutkan istashaba syai'an ay lazamahu, yaitu menyertainya, ya, kata sahabat. Dan ini adalah penjelasan dari para ahli lughah, ya, dari pakar bahasa tentang makna sahabat, ya, makna sahabat ini, yang mana tidak ada dari mereka yang mensyaratkan dari penyertaan atau kebersamaan seorang yang disebut dengan sahabat ini harus ada jangka waktu tertentunya, ada batasan waktunya, secara mutlak tidak ada. Baik itu lama ataupun singkat, tidak ada pembatasan. Ini dari sisi bahasa, ya, artinya tidak ada orang dikatakan sahabat itu kalau kita sudah berteman selama 10 tahun ini baru dikatakan sahabat, tidak. Ini dari sisi bahasa, ya. Ataupun orang dikatakan sahabat itu kalau kita misalnya sudah pernah makan dari satu piring yang sama, gitu kan? Ya, tidak seperti itu. Ataupun harus setelah sekian tahun berteman, ya, baru dikatakan sahabat, tidak. Jadi tidak ada persyaratan secara mutlak seperti itu. Ya, dari sisi bahasa orang itu baru disebut dengan sahabat. Ibnu Faris menyebutkan bahwasanya asal kata as-suhbah maknanya adalah, ya, kedekatan atau penyertaan. Makanya Imam Ahmad di sini mengatakan kullu man sahabahu sanatan aw syahron aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Setiap orang yang menyertai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad, baik itu setahun, sebulan, sehari, sesaat, ya, 1 jam, ataupun mereka cuma pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk dari para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Ya, makanya Muhammad mengatakan tadi, walaupun dia cuma bertemu Nabi 1 jam saja, datang dari luar Madinah, ketemu Nabi, yang masuk Islam, kemudian pergi, kemudian tidak pernah lagi ketemu Nabi yang mulia sallallahu, ini pun tetap disebut dengan sahabat.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan as-suhbah, yakni yang dimaksud dengan suhbah adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang menyertai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek, baik itu lama ataupun singkat. Akan tetapi kedudukan setiap sahabat ini, kata Syekhul Islam, mereka berbeda-beda kedudukannya, ditentukan oleh jangka waktu dia menyertai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama setahun. Di antara mereka pula ada yang menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 1 bulan, ada yang menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 1 hari. Bahkan ada di antara mereka yang cuma melihat sekilas dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja, kemudian mereka beriman pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat mereka ini, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, derajat para sahabat ini mereka berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu mereka dalam menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, beliau rahimahullah mengatakan, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mereka pernah menyertai dan pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Imam Bukhari apa? Siapa yang pernah bersama Nabi, menyertai Nabi, atau cuma pernah melihat Nabi, maka itu adalah sahabat. Ya, maka itu adalah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ihkam, beliau mengatakan yang disebut dengan sahabat Nabi ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka hanya duduk sesaat saja bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan hanya mendengarkan perkataan beliau 1 kalimat saja atau lebih, walaupun hanya mendengarkan ucapan dari Nabi cuma 1 kalimat saja atau lebih dari itu, atau menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan tidak termasuk dari kaum munafik yang sudah dikenakan, yang sudah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik, dan tidak termasuk pula orang-orang yang diusir oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena suatu alasan, misalnya dari orang-orang banci dan orang-orang yang semisal dengannya. Maka siapa saja yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka kata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mereka berhak disebut dengan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat, kata Ibnu Hazm, adalah imam dan panutan bagi kaum muslimin. Mereka, para sahabat ini adalah manusia-manusia yang paling utama. Mereka, para sahabat ini adalah manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk menghormati mereka, para sahabat Nabi. Wajib pula bagi kita untuk mengagungkan mereka, memohonkan ampunan bagi mereka, dan wajib bagi kita untuk mencintai mereka, para sahabat tersebut. Wajib, ya, bagi kita kaum muslimin untuk cinta dengan para sahabat Nabi. Kemudian Ibnu Hazm melanjutkan, sebiji kurma yang mereka, para sahabat ini, sedekahkan lebih utama daripada seluruh harta yang disedekahkan oleh orang-orang selain mereka. Kedudukan mereka di sisi Rasulullah SAW lebih utama daripada ibadah kita seumur hidup kita, baik sahabat tersebut masih kecil ataupun yang sudah baligh. Kedudukan mereka sebagai sahabat Nabi ini lebih utama dari ibadah kita seumur hidup kita.
Ya, walaupun tadi sahabat itu masih anak-anak, masih sahabat yang kecil, belum baligh. Di antaranya adalah An-Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan wal Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Mereka masih berusia sekitar 10 tahun. Ya, para sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat cilik ini, mereka usianya masih kisaran 10 tahun sewaktu Nabi yang mulia SAW meninggal dunia. Tapi mereka tetap orang-orang yang utama. Adapun Al-Husain, kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau masih berusia 6 tahun. Mahmud bin Ar-Rabi, beliau masih berusia 5 tahun sewaktu Rasulullah SAW meninggal. Namun beliau masih ingat betul semburan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke wajahnya dengan air yang diambil dari sumur mereka. Mereka semua ini termasuk sahabat-sahabat terbaik, yang mana riwayat-riwayat mereka dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diterima sepenuhnya, baik dari kalangan pria, wanita, budak maupun orang yang merdeka di antara mereka. Ya, walaupun mereka anak-anak, walaupun mereka masih belum balik pada waktu itu, riwayat mereka tetap diterima dan mereka tetap memiliki kedudukan sebagai sahabat Nabi yang mulia, ridwanullah alaihim jami'ah. Walaupun di antara mereka ya, diselingi dalam kehidupan mereka tadi ya sempat murtad, akan tapi mereka kembali kepada agama Islam, mereka tetap disebut sahabat. Ya. Jadi walaupun ada di antara mereka yang mereka sempat terkena fitnah, keluar dari agama Islam, akan tapi mereka kembali mendapatkan hidayah, balik lagi kepada agama Islam, kemudian baik keislamannya, maka orang ini tetap disebut sebagai sahabat. Ya, tetap memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala melanjutkan, yang masih dalam kitab Al-Ihkam, adapun dari mereka yang sempat murtad sepeninggal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau setelah dia bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kembali masuk dalam agama Islam dan bagus keislamannya, seperti misalnya Al-Asyad bin Qais, kemudian Amru bin Ma'di Karib dan selainnya, maka tanpa diragukan lagi, kata Ibnu Hazm rahimahullah, mereka masih termasuk sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa laka min khair. Ya, engkau telah masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu engkau kerjakan. Ya, mereka semua para sahabat ini adalah orang-orang yang salih, mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang dijanjikan sebagai penduduk surga. Ya, yang mana Allah tabaraka wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah azza wa jalla. Dan mereka adalah ya sebaik-baiknya manusia pada umat ini, ya para sahabat ini. Sebagaimana dalam hadis yang udah masyhur sekali, hadis yang sudah sangat sering kita dengarkan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kata Nabi yang mulia SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan manusia, kaum muslimin yang hidup pada masa Nabi yang mulia SAW adalah para sahabat.
Ya, kemudian nanti baru diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu akan datang suatu zaman yang mana persaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Ya, Rasul yang mulia SAW dalam banyak hadis, ya, banyak sekali memuji para sahabat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara beliau ini dengan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan ya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sering memuji para sahabat, sering memuliakan mereka, sering menunjukkan tentang keutamaan mereka. Ya, akan tapi ya kita lihat musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang membenci agama Islam ataupun orang-orang yang munafik yang mereka pura-pura masuk dalam agama Islam, mereka senantiasa mencela para sahabat ini. Ya. Padahal Nabi yang mulia SAW mengatakan tidak ada kurun yang lebih mulia, lebih afdal daripada kaum muslimin yang hidup pada kurun yang Rasul yang mulia SAW hidup padanya. Maka muallif mengatakan barang siapa yang mengatakan selain itu, yang mereka tidak memuliakan para sahabat, maka mereka ini termasuk orang-orang yang zindik. Bahkan Imam Ahmad, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Usul Sunnah ini, ya, pada bagian bab-bab awalnya beliau menjadikan ciri utama bagi ahlu sunnah wal jamaah adalah bagaimana mereka berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat. At-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kuatnya orang tersebut berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Nabi. Ini yang dijadikan pegangan awal oleh Imam Ahmad untuk membedakan ahlu sunnah dengan selainnya. Sekuat apa mereka berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat. Semakin manusia jauh dari para sahabat Nabi, maka akan semakin besar kemungkinan mereka tersesat dalam memahami agama ini. Jamaah yang Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad tidak membawakan yang menjadi ciri khusus ahlu sunnah adalah berpegang pada Al-Quran. Imam Ahmad tidak membawakan ciri khusus ahlu sunnah berpegang pada hadis. Kenapa? Karena semua kaum muslimin sepakat Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan pegangan kaum muslimin. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Bagaimana mereka memahami ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sewaktu menjelaskan tentang sebab kesesatan manusia, beliau rahimahullah menjelaskan ada dua sebab yang menjadikan manusia ini sesat dari siratal mustaqim, salah dalam memahami agama Islam. Ada dua sebab yang menjadikan manusia keliru dalam beragama. Ya. Yang pertama adalah mereka tidak mengambil dari Al-Quran dan hadis. Allah yustadalla bid-dalil. Mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Orang akan sesat karena mereka akan mengambil dari selain Al-Quran dan hadis. Mereka mengambil dari akal-akalan mereka. Mereka mengambil dari selainnya. Maka ini akan menjadikan manusia sesat, keliru dalam menempuh kehidupan di dunia. Begitu juga dengan kehidupan mereka di akhirat, pasti akan merugi dan celaka. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak mau memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Dan yang banyak yang kedua ini. Banyak orang ini Al-Quran, ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi yang jadi masalah adalah mereka memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an.
sehingga menjadikan mereka sesat, menjadikan mereka keliru dalam memahami agama Allah ini. Ya, maka ini tugas kita jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya, untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kita dan kepada keluarga kita, kepada orang-orang dekat kita. Naam, dalilnya ada. Makanya banyak kita lihat, ya, aliran-aliran yang menyimpang, yang sesat, yang bahkan aliran-aliran yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, akan tapi ternyata membuat kerusakan di muka bumi, ya, mengadakan kerusakan, pemboman, sembarangan membunuh, ya. Mereka ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Ada dalil yang mereka bawakan, Al-Quranul Karim, hadis Nabi mereka bawakan, ya. Bahkan tampilannya subhanallah, ya. Yang jadi masalah apa? Kekeliruan mereka dalam memahami dalil tersebut. Mereka tidak mau memahami dalil ini berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Akhirnya mereka menyimpang dari pemahaman agama Islam yang benar. Islam rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kebaikan. Bahkan sewaktu menyembelih hewan saja, ya, diperintahkan untuk apa? Fa ahsanul qitlah, untuk membunuh dengan cara yang baik gitu. Ini untuk menyembelih hewan. Ya, diperhatikan pisaunya, ya. Diperhatikan bagaimana dia dilihat tidak sama sama binatang-binatang yang lainnya. Waktu mau nyembelih kambing itu, kambing-kambing lain lihat itu tidak boleh. Ini Islam mengajarkan. Ya, begitu juga dalam jihad misalnya diperhatikan anak-anak, wanita tidak boleh, gitu kan. Lalu bagaimana mungkin agama Islam mengajarkan misalnya, ya, ngebom gitu kan, ya, bikin kerusakan di muka bumi. Maka ini jelas adalah pemahaman yang keliru, yang mana mereka, ya, salah dalam memahami dalil. Ya, sebabnya adalah mereka tidak mau memahami berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, janganlah kalian mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal perbuatan salah seorang dari mereka, para sahabat itu, ya, yang mereka lakukan sesaat saja, itu lebih baik dari amal salah seorang di antara kalian selama hidupnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Fadail. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang-orang yang masih hidup tidak ada jaminan bagi mereka selamat dari fitnah atau selamat dari kesesatan. Mereka yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud di sini adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah mereka. Mereka, para sahabat ini merupakan generasi terbaik dari umat ini. Generasi yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya. Mereka, para sahabat ini, tidak banyak mengada-ngada. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi sahabat nabinya dalam menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, para sahabat ini. Ikutilah jejak mereka. Berpegang teguhlah kalian dengan akhlak dan agama mereka semampu kalian. Karena mereka, para sahabat ini, merupakan generasi yang berada di atas siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala juga mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melihat hati-hati hambanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati seorang hamba. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memilih untuk dirinya dan mengutusnya untuk membawa risalah
Allah Taala memilih dari sekian banyak hati yang ada, Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Maka Allah Taala jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban tugas risalah, menjadi nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala melihat hati-hati hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, maka Allah mendapatkan hati sahabat-sahabat beliau ini adalah sebaik-baiknya hati seorang hamba. Maka Allah Taala mengangkat mereka sebagai wazir untuk membantu nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad membela agamanya. Maka apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu juga baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka tentulah itu buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya dengan derajat yang hasan. Ya, ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang keutamaan para sahabat, bagaimana kemuliaan mereka. Kemudian selanjutnya, dari apa yang telah kita paparkan ini, ya, terdapat beberapa poin kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan ini tadi. Yang pertama adalah para sahabat ini merupakan generasi terbaik, yang mana mereka itu adalah murid-murid yang langsung ditempa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran apabila murid-muridnya juga adalah murid-murid yang terbaik. Kenapa? Karena dididik oleh guru yang terbaik. Ya. Siapa yang lebih baik daripada Nabi yang mulia SAW? Tidak ada. Ini sudah sebaik-baiknya ustadz, sebaik-baiknya dai, sebaik-baiknya guru, ya, Rasulullah SAW. Siapa muridnya? Para sahabat. Kalau seandainya para sahabat itu ya murtad semuanya, kecuali hanya beberapa orang saja, sebagaimana apa yang diklaim ya dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu, maka tentulah Rasul yang mulia SAW ini adalah guru yang gagal. Ya tidak? Gagal. Gimana sahabat-sahabatnya, murid-muridnya bisa rusak semuanya? Akan tapi para sahabat adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah murid-murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapat pujian dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kedudukan seorang sahabat Nabi sesaat bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini lebih utama daripada amalan seseorang selain dari mereka sepanjang hayatnya. Ya, ini subhanallah keutamaan yang besar yang Allah Taala berikan. Status mereka sebagai para sahabat yang mereka cuma sesaat saja bersama Nabi yang mulia SAW ini dapat mengalahkan amal soleh kita sepanjang hidup kita. Subhanallah. Ya. Lelahnya mereka berjuang bersama Nabi. Ini belum jihadnya ini. Ya. Ini belum mereka menyedekahkan hartanya. Belum mereka meninggalkan tanah airnya untuk membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baru kebersamaan mereka yang sesaat bersama Nabi itu sudah kalah amalan kita semuanya. Ini subhanallah. Kemudian yang ketiga, sahabat merupakan generasi yang paling bersih hatinya. Yang keempat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi yang paling dalam ilmunya. Mereka yang paling pintar. Ya. Kenapa? Karena guru mereka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu sesuatu, mereka bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana orang pada hari ini mengatakan bahwasanya udah itu orang sahabat kan manusia, laki, kita juga laki gitu ya. Ya, kita juga bisa nih bikin amalan-amalan baru gitu kan, memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh para sahabat. Ini adalah jelas keliru. Para sahabat orang-orang yang alim. Mereka tidak tahu tanya kepada Nabi, antum tidak tahu nanya kepada siapa gitu kan. Wah, anda juga nanya kepada Nabi, tidur ketemu Nabi gitu. Itu Nabi atau setan antum ketemu ini? Ya, tidak tahu. Ini Nabi jelas gitu kan ya. Ya, kalau misalnya tadi mimpi ketemu Rasul yang mulia SAW, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan tentang sunnah-sunnahnya, tafadhol. Ya. Tapi kalau ternyata membawa ajaran-ajaran yang baru, ya Allah, apa gunanya orang belajar ilmu hadis gitu kan?
Apa gunanya orang belajar ya ilmu-ilmu hadis, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Kenapa? Dia bisa ketemu langsung sama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah, tidak mau lagi orang belajar. Orang belajar untuk kuliah hadis berapa tahun? Ya. Untuk dapat menetapkan hadis itu hadis yang sahih, hadis yang dhaif, subhanallah. Ini enak saja bilang, saya dapat apa amal langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Ya. Dan hebatnya lagi orang percaya gitu kan. Orang percaya, ini Allah musta'an ya. Itulah makin jauh manusia dari ilmu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, sahabat Nabi merupakan generasi yang tidak suka mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama. Ya, mereka jauh sekali dari sesuatu yang mengada-ada. Mereka senantiasa ikut perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani menyelisih Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengetahui kalau menyelisih Nabi ini akan datang kebinasaan. Sebagaimana apa yang pernah mereka alami pada waktu perang Uhud. Sewaktu mereka mengingkari perintah Nabi yang mulia SAW, akhirnya mereka mendapatkan kekalahan. Mereka tidak berani mengadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW. Kemudian yang keenam, para sahabat Nabi merupakan generasi yang selamat dari bid'ah. Ini konsekuensi dari mereka mengikuti apa yang datang dari Nabi yang mulia SAW. Mereka tidak mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Tidak ada ceritanya ya para sahabat itu mengadakan amalan-amalan bid'ah, tidak ada. Ya semuanya ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun sudah diisyaratkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bahas. Ya sering kita sampaikan amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa keadaan. Ya bisa jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan karena tidak ada faktor pendorongnya. Seperti misalnya belajar bahasa Arab. Ngapain lagi Nabi ngajarkan bahasa Arab, ngajarkan nahwu? Toh itu sahabat adalah orang-orang yang pakar dalam ilmu bahasa Arab. Makanya pada zaman Nabi Pak, tidak ada ilmu nahwu, tidak ada ilmu mustalahul hadis. Ada tidak ilmu mustalahul hadis? Tidak ada. Ya kenapa? Orang langsung dapat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa tidak ada pada masa Nabi? Karena tidak ada pendorongnya. Ya. Atau kenapa tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Karena masih ada penghalangnya. Misal kenapa Nabi yang mulia SAW tidak membukukan ya Al-Quran? Masih ada penghalangnya. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Nanti direvisi terus Al-Qurannya. Ya kalau sudah dibukukan. Ya, makanya tidak ada pada masa Nabi yang mulia SAW. Akan tapi sudah diisyaratkan. Ya, sudah diisyaratkan. Nah, yang masalahnya adalah pendorongnya tidak ada, ya pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, tapi tidak dikerjakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diadakan oleh orang pada hari ini. Ya maka ini adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam perkara agama. Dan perkara yang mengada-ngada dalam agama ini dilarang. Udah cukupkanlah mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya kita kerjakan. Ada contoh dari para sahabat kita amalkan. Yang ada saja jamaah itu udah lelah kita ngerjakannya. Ya, tidak sanggup kita terkadang. Antum untuk mengerjakan solat-solat yang sunnah yang ada saja itu tidak sanggup. Ngapain lagi bikin solat-solat baru? Solat birrul walidain dibikinnya. Oh, solat sunnah yang ada aja belum dikerjakan gitu kan? Solat sunnah poligami gitu kan? Ngapain lagi diada-adakan gitu? Solat yang ada aja, solat duha tidak sanggup, solat qiyamul lail masih belum sanggup semuanya ngerjakannya. Ya udah cukupkan apa yang ada pada syariat yang mulia ini yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah sahabat Nabi merupakan generasi yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian yang kedelapan, sahabat Nabi merupakan generasi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini udah orang-orang pilihan. Allah tidak akan sembarangan memilih manusia. Mungkin kalau yang dipilih orang-orang kayak kita nih habis kali mau perang Badar udah kabur semuanya gitu ya. Ini musuhnya 1000 orang, kita cuma 300 ya Allah gitu. Tapi tidak dengan para sahabat. Ya Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Ya Allah udah lihat, udah cek hati-hati mereka. Ini nih orang-orang yang pantas menjadi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jangan antum sok pede gitu kan. Aduh, kalau seandainya ana hidup pada masa Nabi yang mulia SAW, ya gitu kan. Saya kan ada hidup pada masa Rasulullah. Kok ana hidup pada masa Rasulullah nih? Mungkin ana yang paling duluan dari Abu Bakar kali katanya. Antum tahu dari mana? Rupanya antum jadi sahabatnya Abu Jahal. Ya, dengan keadaan iman yang seperti ini. Ana tahu itu berat sekali para sahabat itu. Ya. Allah Taala telah mengetahui di antara hati hamba-hambanya, mereka para sahabat itulah orang-orang yang dipilih yang memiliki ya kapasitas untuk menemani perjuangan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, para sahabat merupakan orang-orang yang beruntung yang mereka mendapatkan doa langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat didoakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia dimohonkan ampunan bagi mereka, dapat doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka udah diinfokan oleh Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Subhanallah, udah dapat informasi ya bahwasanya mereka ahli surga. Tapi kita lihat bagaimana keimanan mereka. Umar ini udah dijamin surga oleh Nabi yang mulia SAW, udah dikabarkan, udah dikasih bocoran gitu loh oleh utusan Allah Azza wa Jalla, dikabarkan Umar nanti meninggal masuk surga. Tapi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apakah setelah mendapatkan informasi ini kemudian ya udah pasti surga ya Rasulullah, ya udah santai aja gitu kan? Enggak, jamaah Allah itu. Ya, enggak seperti itu para sahabat. Bahkan pernah suatu ketika Umar mendatangi Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menanyakan daftar-daftar orang munafik. Wahai Huzaifah, coba cek di buku antum tuh, ada enggak daftar nama ana di situ? Itu subhanallah. Ya, padahal ini udah dijamin surga. Ya, tetap takut, khawatir, tetap kencang ibadahnya. Nah, kita jamaah enggak ada jaminan surga, tapi ya Allah ya, lagaknya itu udah kayak ahlu surga gitu. Udah merasa aman sekali dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ya padahal amalannya sedikit, tidak ada apa-apanya ya, akan tetapi tadi merasa diri tinggi, berjasa dengan agama Allah, dan tidak ada apa-apanya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, para sahabat Nabi adalah sebagai pengawas dan pengaman umat ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah pengaman bagi langit. Jika bintang-bintang itu lenyap, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas langit. Dan aku adalah pengaman bagi sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah meninggal, telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas umatku. Ya, kemudian yang ke-11, sahabat Nabi sebagai sumber rujukan saat terjadi perselisihan. Dan para sahabat ini adalah pedoman. Para sahabat adalah pedoman bagi kita untuk dapat memahami Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ahlul kitab akan terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan diantaranya akan masuk ke dalam neraka, dan satu golongan di dalam surga, yakni golongan yang mengikuti pedoman dan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah sunnah Rasul dan sunnah khulafair rasyidin dan sunnahnya para sahabat. Kemudian yang ke-12,
mengikuti pedoman sahabat adalah jaminan untuk mendapatkan kemenangan. Hadis sebagaimana hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman yub'atsu minhum al-bu'ats, ya, yub'atsu minhum al-ba'tsu fayaquluna, ya, akan datang suatu masa, suatu zaman ya'ti 'alan nasi zaman, ya, akan datang pada manusia suatu zaman yang pada saat itu akan ada satu pasukan yang dikirim untuk berperang. Yab'atsu minhum al-ba'tsu fayaqulun, yang mana mereka mengatakan, ya, yang mana mereka pasukan ini mengatakan, coba lihat, adakah di antara kalian seorang sahabat Nabi? Maka ternyata di sana didapati ada satu orang sahabat Nabi, ya, ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tajiduna fikum ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayujadu ar-rajul, ya, maka didapati di sana ternyata ada satu orang di antara pasukan tersebut yang mana dia adalah sahabat Nabi, yang karenanya Allah Taala memenangkan mereka. Kemudian dikirim pasukan yang kedua, dikatakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat sahabat Nabi, yaitu para tabi'in? Maka karenanya Allah Taala memenangkan mereka. Lalu dikirim pasukan yang ketiga, dikatakan, coba lihat, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat seorang yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka didapatkan satu orang, sehingga Allah Taala memenangkan mereka. Kemudian dikirim pasukan yang keempat, dikatakan, coba lihat, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat seseorang tersebut melihat sahabat Nabi? Maka didapati satu orang, dan akhirnya Allah Taala memenangkan mereka. Rawahu Muslim. Kemudian yang ke-13, sedikit lagi insyaallah. Syariat mengharamkan mencela sahabat Nabi. Ya, syariat yang mulia ini, syariat Islam mengharamkan seseorang mencela sahabat Nabi. Bahkan siapa saja yang mencela para sahabat, maka dia berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah. Orang yang mencela sahabat, maka dia pun berhak mendapatkan laknat dari malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cela sahabatku. La tasubbu ashabi, janganlah kalian cela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Azza wa Jalla, kalaulah seandainya salah seorang dari kalian, lau anna ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban, kalaulah salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, berupa emas, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sama dengan sedekahnya para sahabat ini, walau hanya satu mud atau setengahnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, kemudian Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, An-Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mencela sahabatku, man sabba ashabi
fa alaihi la'natullah, maka bagi orang ini laknat dari Allah, wal malaikah, dan bagi orang ini laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan bagi orang yang mencela sahabat ini mereka mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Maka jangan sekali-sekali melaknat para sahabat. Ya, ini ancaman dari siapa? Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang melaknat para sahabat ini, jangan sampai ikut-ikutan. Yang ke-14, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana orang-orang yang Allah ridha kepada mereka bisa kita laknat? Ya, tidak mungkin. Ya, kecuali hal ini merupakan perlakuan oleh orang-orang zindik atau orang-orang yang pura-pura masuk dalam agama Islam, orang-orang munafik yang ingin merusak agama Islam. Dan itu banyak jamaah. Ya, pada hari ini banyak sekali, hati-hati antum. Dia sedikit-sedikit membawanya. Makanya ya berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan kita dari keburukan orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, ya, kesimpulan dari apa yang disampaikan ini, mencintai para sahabat Nabi berarti iman, dan membenci mereka menunjukkan adanya tanda-tanda kemunafikan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya, yang mana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kami, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, kami mencintai para sahabat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai mereka para sahabat. Akan tetapi kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka, dan kami tidak berlepas diri dari mereka. Kami membenci orang-orang yang membenci para sahabat dan yang menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang buruk. Kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan saja. Kami mencintai mereka, kami mencintai mereka, dan mencintai mereka adalah ketaatan, keimanan, dan kebaikan. Sedangkan membenci mereka para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Hal ini, kata Imam At-Tahawi, berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq baghdul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar, dan diantara tanda kemunafikan adalah membenci mereka, yaitu membenci sahabat Ansar. Maka dari sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Di antara ciri orang munafik adalah mereka membenci para sahabat. Ya, ini ciri munafik. Maka kalau ada terbesit gitu kan dalam hati kita ingin mencela sahabat, maka banyak-banyak istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ini karena dosa-dosa kita, ya, sehingga apa? Ada ciri-ciri kemunafikan tersebut. Ataupun karena salah apa? Salah dalam memahami agama. Dan salah dalam memahami agama ini awalnya dari apa? Dari salah gaul. Orang salah dalam memahami agama, sesat dalam memahami agama, awalnya apa? Salah pergaulan. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang benci para sahabat. Maka tidak lama dia akan jadi seperti temannya tersebut. Almaru ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan apa? Agama teman dekatnya. Ya, maka perhatikan siapa teman dekat kita. Kalau kita sampai salah dalam bergaul, sehingga bergaul dengan teman-teman yang senang bermaksiat, dengan teman-teman yang mereka melaknat para sahabat, ya, maka ini merupakan alarm bahaya
bagi kita. Ya, jauhi teman-teman yang seperti itu. Karena kenapa? Karena teman akan membawa temannya kepada pemahaman yang ada pada diri mereka. Tapi rasa ini saja yang dapat Ana sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.